Oke, selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membicarakan tentang berbagai macam adaptasi, baik adaptasi pada tumbuhan ataupun adaptasi pada hewan, ya. Dan juga terkait dengan ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang manfaat hewan dan tumbuhan, baik bagi manusia ataupun bagi lingkungan sekitar. Oke ya? Oke, langsung saja kita akan mulai. Kita akan melihat manfaat dari hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama adalah sebagai penghasil bahan pangan atau sebagai bahan makanan. Ya, manusia secara umum memanfaatkan hewan itu untuk bahan makanan. Apa saja yang bisa dipakai sebagai bahan makanan pada hewan? Misalnya ada daging, ya. Daging itu bisa diambil dari daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga telur ayam ataupun telur bebek juga bisa, dan telur yang lainnya. Kemudian bisa juga ada susu, ya. Susu sapi bisa, atau mungkin juga susu kambing, ya. Nah, itu adalah manfaat dari hewan, ya, sebagai bahan makanan atau bahan pangan, ya. Nah, ini contohnya, ini daging, ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut selanjutnya. Yang kedua. Nah, manfaat yang kedua adalah sebagai penghasil bahan sandang. Jadi selain sebagai bahan makanan, hewan itu juga ada yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang, ya. Nah, misalnya hewan yang memiliki manfaat terkait dengan kebutuhan sandang itu salah satunya adalah misalnya kepompong ulat sutra. Nah, kepompong ulat sutra ini nanti dipakai untuk membuat kain sutra, ya. Nah, ini biasanya yang terkenal adalah China, ya. Dan ini harganya sangat mahal, ya. Kemudian ada juga domba, ya. Ini dapat menghasilkan wool, ya, atau biasanya diambil dari bagian bulu domba, ya. Kemudian nanti akan dipintal menjadi benang, ya. Kemudian setelah itu benang akan selanjutnya diproses untuk menjadi kain, baru kain nanti akan dijadikan sebagai bahan sandang, ya. Kemudian ada juga yang diambil dari kulit hewan, misalnya sapi atau kerbau. Nah, ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jaket, ya. Nah, ini contohnya seperti ini, jaket kulit. Nah, ini bagian dari bahan sandang atau pakaian, ya. Bisa juga seperti itu, ya. Nah, itu sebagai penghasil bahan sandang, ya, dari beberapa jenis hewan. Nanti kalian bisa mencari contoh yang lainnya, ya. Oke, selanjutnya adalah ini adalah penghasil bahan kerajinan. Nah, misalnya kulit sapi atau kerbau. Nah, ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Ya, ini termasuk satu contoh kerajinan, ya, yang mungkin tidak mudah untuk membuatnya. Nah, selain itu ada bulu angsa yang dimanfaatkan untuk membuat kok, yang biasanya dipakai untuk bulu tangkis atau badminton. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini adalah berasal dari bulu angsa. Atau bisa juga bulu-bulu yang lain bisa dipakai untuk bahan kerajinan, misalnya dipakai untuk membuat sulak. Nah, itu juga bisa, ya. Itu juga dari beberapa jenis bulu, bisa dari bulu ayam, ya. Nah, itu, dan contoh yang lainnya masih banyak lagi. Nanti kalian bisa mencari contohnya sendiri, ya. Oke, selanjutnya selain sebagai penghasil bahan sandang, nah, dia juga sebagai penghasil pupuk organik.
Ya, organik itu yang pupuk yang berasal dari makhluk hidup. Salah satunya adalah berasal dari kotoran hewan. Bisa sapi, kambing. Nah, ini dipakai untuk membuat pupuk. Selain aman, ya, dia tidak membahayakan bagi lingkungan, ya. Sehingga tidak akan meracuni atau membunuh tumbuhan yang akan diberi pupuk tersebut, karena ini bahan alami bukan bahan kimia, ya. Itu. Nah, kemudian selain beberapa hal tadi, ya, ada juga hewan bisa dimanfaatkan sebagai penghasil tenaga, ya. Nah, misalnya gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu, kuda dimanfaatkan untuk menarik delman, kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah, sapi untuk menarik gerobak, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, bisa juga misalnya unta. Kalau di daerah Timur Tengah, unta itu digunakan sebagai alat untuk mengangkut barang, ya, barang-barang yang tentunya yang tidak terlalu berat, ya, sesuai dengan kemampuan dari unta. Ya, biasanya itu zaman dulu juga dimanfaatkan seperti itu, ya. Oke, itu untuk penghasil tenaga, ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian pemanfaatan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Kalau tadi kita sudah bicara tentang hewan, nah sekarang kita bergeser pada pemanfaatan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Hampir sama, sebagai tumbuhan sebagai penghasil bahan pangan atau sebagai bahan makanan, ya. Jadi tumbuhan ini banyak sekali, ya, contohnya untuk sebagai bahan makanan, ya. Nah, tetapi biasanya yang dipakai untuk bahan makanan itu ada beberapa bagian pada tumbuhan. Misalnya pada bagian batangnya, ya. Bisa cari contohnya nanti batang itu bisa dijadikan contoh, misalnya apa? Batang yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Ya. Misalnya tebu. Nah, itu juga dipakai untuk membuat gula misalnya. Daun, banyak sekali, ya, daun singkong, daun bayam, ya, dan daun-daun yang lainnya. Bunga, nah misalnya ada bunga kol, ya, brokoli, dan bunga-bunga yang lain, ya, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan, ya. Nah, kemudian selain bunga ada buah. Nah, buah ini lebih banyak lagi, ya. Ada buah mangga, buah jeruk, buah apel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah contohnya biji. Nah, biji ini juga digunakan sebagai bahan makanan. Ya, misalnya ada kacang tanah, ya. Kemudian ada kacang kedelai, kacang hijau. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, ya. Oke, selanjutnya selain sebagai bahan makanan, tumbuhan ada juga yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang atau digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Nah, kalau tadi dari hewan itu berasal dari kemawang ulat sutra, kalau tumbuhan itu dari tumbuhan kapas. Nah, kapas nanti akan dipintal menjadi benang, benang akan ditenun menjadi kain, kain akan dijahit menjadi pakaian sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, itu, ya. Jadi bentuknya tanamannya seperti ini, ya. Itu. Oke, lanjut selanjutnya, ya. Oke, nah bisa juga tumbuhan digunakan sebagai bahan bangunan. Ya, kalau kalian lihat di rumah kalian pasti ada bagian dari rumah yang terbuat dari unsur kayu. Misalnya pintu atau jendela, ya. Nah, misalnya itu. Kemudian ada di bagian atapnya. Ada juga yang menggunakan kayu. Nah, biasanya kayu apa yang dimanfaatkan? Yang pertama, ini misalnya kayu jati, ya. Kayu jati itu yang harganya sangat mahal, ya. Kemudian ada pohon kelapa seperti ini, ya. Kalau pohon jati yang seperti ini, ya. Nah,
Kemudian ada pohon meranti. Nah, pemanfaatannya sebagai bahan bangunan, ya, bahan bangunan untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Ya, oke, itu manfaat tumbuhan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya, selanjutnya adalah tumbuhan bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan obat. Banyak sekali jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan obat, ya. Misalnya jahe, ya. Ini manfaatnya banyak sekali jahe ini, ya. Salah satunya adalah untuk mengobati batuk, ya, menghangatkan tubuh, ya. Nah, itu banyak sekali manfaatnya. Kemudian ada daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Kemudian daun jambu biji untuk mengobati diare, ya, itu. Nah, ini jahe seperti ini, ya. Nah, kalau sekarang jahe ini biasanya dipakai untuk membuat minuman, ya, untuk membuat minuman, untuk menambahkan sistem kekebalan dalam tubuh, ya, dan selain menghangatkan tubuh, jahe ini sangat baik untuk tubuh kita, ya. Nah, kalian nanti bisa cari contoh yang lain, ya, tentang tanaman yang bisa dipakai untuk bahan obat-obatan. Oke, selanjutnya adalah sebagai bahan baku industri. Nah, banyak sekali tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri. Misalnya getah karet. Nah, ini digunakan untuk membuat bahan kendaraan, ya, baik sepeda, motor, ataupun mobil dan seterusnya, ya. Kemudian getah pinus itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat cat. Ya, ini sebagai bahan pembuat cat itu dari getah pohon pinus. Kemudian kayu pinusnya ini dapat digunakan untuk membuat kertas, ya. Kemudian ada lagi buah kelapa sawit bisa dimanfaatkan sebagai bahan industri minyak goreng. Nah, seperti ini, ya. Ini juga bisa minyak goreng, ya. Jadi industri minyak goreng itu berasal dari, salah satunya adalah dari kelapa sawit. Bisa juga dari kelapa juga bisa, ya, nanti namanya minyak kelapa itu, ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, berikutnya adalah sebagai pewarna alami, ya. Kalau sekarang ini banyak sekali musim atau orang-orang yang zaman modern ini menggunakan pewarna kimia. Nah, kita sebaiknya menggunakan pewarna alami. Nah, ini bisa didapat dari beberapa jenis tanaman. Misalnya sawi, kemudian ada daun pandan untuk warna hijau, wortel untuk pewarna jingga, kunyit untuk pewarna kuning, ya. Nah, itu beberapa jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Nah, yang terakhir adalah difungsikan atau dimanfaatkan untuk menjaga kualitas air. Nah, salah satunya adalah tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar, sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga kualitas air di sekitar pantai, ya. Jadi airnya ini akan merubah menjadi air tawar, ya. Oke, seperti itu dulu anak-anak untuk materi hari ini, beberapa manfaat dari hewan ataupun tumbuhan, ya, terkait dengan manfaat bagi manusia dan juga manfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, oke, demikian anak-anak untuk materi hari ini. Tugas anak-anak ada di GC, nanti bisa dilihat, ya. Tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, supaya kita aman, kita sehat, orang lain juga sehat, keluarga kita juga sehat. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya dengan materi-materi yang lain. Sampai jumpa lagi.